Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kita akan lanjutin recap series Call from Nowhere, episode 2, Apologize. Kali ini, Nano mau ngapain ya? Buat kalian yang penasaran, silahkan subscribe dan lanjut tonton videonya. Tapi, buat yang nggak mau kena spoiler, silahkan skip di sini. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan monolog dari Nano bahwa di dunia ini, jika kita melakukan kesalahan, maka kita akan meminta maaf. Namun kita akan melakukan kesalahan lagi. Mungkin permintaan maaf kita dimaksudkan untuk kesalahan selanjutnya. Nano masuk ke sebuah SMA sebagai murid pindahan. Kecantikannya membuat para pria di sekolah itu sangat tertarik padanya, termasuk Hawk, pemain basket populer di sekolahnya. Bahkan Hawk dan teman-temannya, Nong dan Chit, sampai mengintip di luar kelas untuk melihat Nano. Sampai-sampai mereka dimarahi oleh pelatih mereka. Setelah itu, Nano bertanya pada tim, teman sebangkunya, tentang siapa mereka. Tim menjawab, mereka adalah tim basket sekolah itu. Setelah itu, Nano pun tersenyum. Ketika Hawk dan teman-temannya sedang dihukum oleh pelatihnya, Nano dan temannya datang ke sana. Diceritakan jika Nano digemari banyak siswa di sana, namun banyak siswi-siswi yang iri dan menjelek-jelekannya. Keesokan harinya, Hawk meminta tolong pada tim untuk memberikan coklat untuk Nano. Tim yang tadinya mengira Hawk memberikan coklat itu untuknya menjadi kesal. Setelah tim memberikannya, Nano menolaknya dan menyuruh tim saja yang memakannya. Tapi tim tak mau sisa dari orang lain. Maka Tao pun memakannya. Nano berkata, bagus juga tim tak memakannya, karena dia gemuk dan mungkin butuh diet. Dia mengatakannya dengan tersenyum, membuat tim semakin kesal pada Nano. Sepulang sekolah, Hawk dan teman-temannya mencegah Tim dan Theo dan mereka menawari Tim tiket konser. Tim pun segera bertanya apa sebenarnya mau mereka. Lalu Hawk menjawab, jika selagi orang tuanya di luar kota, mereka akan mengadakan pesta dan dia mengajak Tim dan Theo serta Nano untuk ikut. Tapi mereka keceplosan jika mereka ingin membuat Nano mabuk. Tim dan Theo pun menolaknya dan Tim merasa kesal banyak cowok mendekati mereka hanya untuk mendapatkan Nano. Keesokannya, Hawk memberi setangkai mawar di meja Nano. Tapi dia langsung menindihnya dengan tas. Hawk pun segera pergi dari sana. Nano berkata ia tak menyukai bunga, terutama mawar. Tim yang mendengar hal itu langsung mengirim pesan ke grup chatnya jika Nano penuh dengan kepura-puraan. Teman-temannya pun mulai mengatai Nano satu persatu. Bahkan, ada yang mengatakan jika Nano adalah wanita bayaran. Sepulang sekolah, Neong masuk ke kelas dan meminta tolong Theo membantunya menyelesaikan soal matematika. Namun, selagi Theo dengan semangat mengajari Neong yang disukainya, ternyata Neong justru mencuri-curi pandang pada Nano yang tersenyum padanya. Hal ini membuat Theo yang tadinya tak membenci Nano jadi mulai kesal juga padanya. Lalu Theo pun menangis di kamar mandi. Tim hanya bisa menemaninya dan berusaha menenangkannya. Setelah lelah menangis, Theo keluar dan segera berkata, "Ayo kita pergi ke konser itu." Tim pun menyetujuinya. Maka keesokan malamnya, mereka telah berkumpul di rumah Hawk setelah Tim dan Theo membujuk Nano untuk ikut. Mereka telah minum banyak alkohol, namun Nano tak juga mabuk. Maka, Tim dan Theo memasukkan pil ke minuman Nano. Dan Theo segera meminta Nano meminum minumannya. Tak berapa lama, Nano pun pingsan. Hawk pun segera membawa Nano ke kamarnya. Saat Hawk mulai membuka baju Nano, Nano membuka matanya dan berkata, "Tak minta izin dulu." Hawk pun sangat kaget dan meminta maaf pada Nano. Namun Nano justru menjawab jika dia tak ingin permintaan maaf Hawk, tapi permintaan izin Hawk. Hawk pun meminta izin pada Nano untuk berhubungan badan dengannya. Hawk berkata jika dia mencintai Nano. Nano pun berdiri dan menuju pintu. "Aku tahu kalian menguping," kata Nano sambil membuka pintu. Theo dan Tim memegang erat knob pintu agar Nano tak bisa keluar. Theo berkata Nano boleh keluar setelah Nano berhubungan badan dengan para cowok itu.
Tim bahkan menyuruh Hawk untuk cepat melakukannya. Hawk pun segera menyeret Nano dan membaringkannya ke ranjang. Dia pun mulai melucuti pakaiannya dan beraksi. Namun Nano justru mengatakan, rasanya biasa saja, haruskah temannya yang memulai dulu? Di luar mereka hanya menunggu sambil tertawa-tawa. Dan di dalam kamar, Nano justru tertawa dengan sangat nyaring, tak henti-hentinya. Hingga Hawk harus membekap dan mencekik lehernya supaya Nano diam. Hawk sangat kaget melihat Nano yang tiba-tiba terdiam dan meninggal dengan mata terbelalak. Dia pun segera mundur dan semua temannya masuk ke kamar. Tao mencoba menggoyangkan kaki Nano, namun tak ada reaksi apapun darinya. Mereka pun mulai menyalahkan satu sama lain sampai akhirnya tim mengusulkan untuk mengubur jasad Nano. Mereka pun mulai menggali tanah dan memasukkan jasad Nano ke dalamnya. Hawk meminta maaf pada Nano dan mereka mulai menguburnya. Tiba-tiba, Nano membuka matanya. Mereka pun sangat ketakutan dan justru memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup karena mereka takut jika mereka menolongnya, Nano akan melaporkan mereka dan masuk penjara. Setelah selesai mengubur Nano, mereka semua meminta maaf padanya. Keesokan harinya, Tao dan tim sangat terkejut karena Nano yang telah mereka kubur tiba-tiba masuk ke dalam kelas seolah tak terjadi apapun padanya. Pada saat istirahat, Nano mendekati Tao dan juga tim. Tao bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Nano hanya menjawab, "Aku Nano. Apakah kau sudah melupakanku?" Lalu Nano berkata, wajah mereka pucat sekali. Dia pun memeriksa denyut nadi dan suhu badan Tao. Dan saat melihat perban di tangan Tao, dia berkata, "Luka di tanganmu sangat parah. Sepertinya habis menggali tanah." Mendengar itu, tim dan Tao langsung pergi menghindari Nano. Lalu Nano berbalik dan melihat Hawk serta teman-temannya sedang melihatnya dari lantai atas. Malam harinya, mereka berkumpul dan membahas masalah Nano. Tao mengira gadis yang mereka temui di sekolah adalah kembaran Nano yang pasti memiliki tujuan tertentu. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi dan betapa terkejutnya mereka ketika tahu Nano yang ada di depan pintu. Nano berkata ponselnya tertinggal di kamar Hawk dan dia segera masuk menuju kamar Hawk. Mereka semuanya mengikutinya dari belakang. Lalu Nano membaringkan badannya di kasur. Setelahnya, dia mengambil ponselnya dan berkata bahwa dia punya video bagus di dalamnya. Yang ternyata adalah video malam kemarin ketika mereka mabuk dan menyetubuhi Nano. Semua orang sangat ketakutan saat Nano berkata ia akan menyebarkannya. Mereka pun segera membekapkan bantal pada Nano yang terus-menerus tertawa. Setelahnya, mereka kembali menggali tanah dan mengubur jasad Nano. Saat mereka sedang menimbunkan tanah ke tubuh Nano, tiba-tiba terdengar rekaman saat mereka meminta maaf setelah mengubur Nano tempo hari. Hawk berusaha mencari ponsel Nano. Tapi tiba-tiba, Nano bangun dan sambil tertawa memegang leher Hawk. Hawk pun memukulkan sekop ke kepala Nano berkali-kali. Tapi tiba-tiba muncullah Nano yang dengan santainya bertanya, "Apakah kalian tidak lelah?" Mereka pun segera menyerang Nano. Tapi dari belakang, Nano muncul kembali. Mereka pun bergegas menuju mobil. Namun kunci mobilnya entah tertinggal di mana. Dari kejauhan, Nano berkata dia adalah seorang murid baru dan ingin mengenal mereka lebih dekat lagi. Setelahnya, Nano mengambil kunci mobil dan menyerahkannya pada Hawk. Hawk pun segera meminta maaf, namun di-stop oleh Nano. "Kau meminta maaf lagi? Pulanglah dengan selamat. Sampai jumpa besok." Dan Nano tertawa terbahak-bahak melihat mereka pergi dengan terburu-buru. Keesokan harinya, Nano kembali berjalan di lorong sekolah. Terdengar sebuah monolog dari Nano, "Di dunia ini semua orang meminta maaf, seolah itu hanya sebuah tradisi. Jika melakukan kesalahan, kita minta maaf. Bahkan, jika melakukan kesalahan yang sama, kita minta maaf lagi." Nano pun memasuki kelas dan menemui Tao serta tim yang sudah sangat ketakutan.
dan film pun selesai. Ending yang sangat keren ya. Seumur hidupnya, Tao dan teman-temannya akan mengulang kejadian itu terus-menerus. Tapi benar kata Nano, manusia seringkali mengucapkan kata maaf dengan mudahnya, namun melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Banyak orang mengucapkan kata maaf di mulut saja, tanpa benar-benar bermaksud memperbaiki kesalahannya. Semoga kita nggak termasuk orang-orang seperti itu. Oke, segitu aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you when I see you. Bye!